Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa yang berbahagia, saya sebagai salah satu tim pengampu mata kuliah hukum acara pidana yang berbobot 4 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen dengan kelas yang berbeda, yaitu saya sendiri, Pak Hartanto SHM Hum, dan Ibu Marisa Kurnianingsih SHMKN. Supaya materi sama untuk setiap mahasiswa di kelas-kelas yang berbeda, walaupun status kelasnya dengan dosen yang berbeda, tetapi materi ini akan sama, di-share di semua kelas, sehingga nantinya yang diterima mahasiswa sama. Baik, mata kuliah hukum acara pidana, kontrak kerjanya sebagaimana biasa, kita belum tahu apakah ini akan luring atau daring terus gitu ya. Sampai mid semester hampir pasti masih daring, tetapi nanti setelah mid semester sangat mungkin luring kalau memang universitas sudah membuat kebijakan yang berbeda apabila sudah aman. Nah, kontrak belajar ini yang pertama, saudara kita harapkan masuk dalam perkuliahan 14 kali, 75% dari 14 sampai 16 kali pertemuan. Jadi diharapkan saudara baik nanti daring maupun luring itu minimal kuliah itu ya 10 kali lah. Minimal. Syukur kalau bisa semua sesi, semua minggu itu diikuti. Kemudian kalau nanti kuliahnya luring, mahasiswa dan dosen sebenarnya itu diberi toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi kalau saudara masuk ke kelas ternyata sudah lebih dari 15 menit ya tidak usah masuk, nanti mengganggu yang lain gitu ya. Usahakan supaya tepat waktu. Kuliah luring, mungkin daring juga, apalagi kalau mungkin nanti Zoom, itu harus berpakaian yang rapi, ya. Jangan pakai kaos oblong. Bagi yang perempuan, maka wajib pakai jilbab. Kemudian kalau perkuliahan luring, dilarang menggunakan HP saat perkuliahan, kecuali nanti ada tugas-tugas dari dosen yang memperbolehkan atau justru mungkin mewajibkan menggunakan HP untuk mengakses materi-materi tertentu. Dilarang untuk mengabsenkan teman gitu ya. Biar kita itu latihan bertanggung jawab, kita hadir, kita absen, kita tidak hadir ya berarti tidak absen. Tidak usah kita tolong-menolong tetapi dalam keburukan ya. Nitip absen itu sesuatu yang buruk, nanti bisa tidak berkah nanti nilai yang saudara peroleh. Sehingga jangan titip absen. Kemudian ketahuan mengabsenkan orang lain jadi berlaku curang, nanti bisa dikeluarkan dari peserta mata kuliah ini. Saudara sekalian, ini kontrak belajar yang saya kira sudah sering kali saya sampaikan termasuk di materi perkuliahan sebelumnya. Materi hukum acara pidana itu saudara bisa mempelajari di banyak literatur ya. Literatur hukum acara pidana itu termasuk literatur yang sangat banyak ya. Di toko buku itu banyak sekali, di internet mencari juga sangat banyak, karena yang dikupas itu tidak jauh-jauh dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta undang-undang pendukungnya, maka sebenarnya dari literatur-literatur itu relatif tidak jauh berbeda. Nah, kalau saudara akan memiliki atau membeli literatur, mungkin yang satu tetapi ringkas, mungkin Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah, ya, penerbit Sinar Grafika. Kemudian yang kedua, pembahasan permasalahan dalam penerapan KUHP. Ini ada 2 buku. Buku yang pertama tentang penyidikan dan penuntutan. Tetapi buku yang kedua tentang pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Nanti kalau saudara membeli buku yang kedua ini ya sebaiknya membeli 2 sekaligus, karena memang
dua itu kemudian jadi lengkap. Kalau hanya satu, yang pertama itu berarti hanya penyidikan dan penuntutan saja. Kemudian hukum acara pidana dalam praktek Darwan Prince. Ini kalau saudara nanti akan kepingin tahu tentang bagaimana berita acara, surat dakwaan, dan lain sebagainya, saudara bisa membeli buku ini. Buku ini juga nanti akan diperlukan ketika saudara mengikuti kuliah penanganan perkara pidana. Kemahiran dan keterampilan praktek hukum acara pidana, Adami Hazawi, ini juga lumayan bisa digunakan, dan lain sebagainya. Ya, di slide ini ada beberapa literatur yang saya sampaikan, belasan literatur silahkan saudara memiliki, tetapi saya berpesan sebagai mahasiswa minimal lah satu mata kuliah saudara memiliki 1-2 literatur. Kalau saudara memiliki 1 literatur itu berarti saudara sampai lulus itu kira-kira hanya punya 60 literatur sampai lulus. Masa sarjana hukum hanya punya 60 literatur, saya kira terlalu miskin literatur ya. Sebaiknya saudara membeli ya mungkin 1 mata kuliah 2 literatur, nanti kira-kira akan memiliki sekitar 120-130 buku. Ini untuk pajangan atau lumayan gitu. Oke, ini literatur bisa membantu saudara nanti kalau di kemudian hari saudara mendapatkan pertanyaan, masalah, ya itu bisa membantu saudara menjaga harkat dan martabat saudara sebagai seorang sarjana hukum. Oke, tujuan pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hukum acara pidana dalam contoh kasus ya, tentu saja, mulai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Jadi kalau mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hukum acara pidana, ya dari tahap pemeriksaan pendahuluan itu artinya penyelidikan, penyidikan, lanjutannya penuntutan, kemudian lanjutannya fase pemeriksaan sidang pengadilan, termasuk upaya hukumnya, banding, kasasi, PK, sampai kemudian pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Jadi harapannya ketika saudara itu mengikuti mata kuliah hukum acara pidana 4 SKS, lulus dengan nilai baik, tentu saja saudara itu sudah paham betul tentang aturan-aturan ya mengenai hukum acara pidana, baik aturan terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum maupun eksekusi. Kalau saudara semua paham berarti tujuan pembelajaran mata kuliah ini tercapai, kompetensi Anda di bidang hukum acara pidana juga terpenuhi. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, nanti di materi ini hukum acara pidana itu kurang lebih akan ada 7 materi pokok gitu ya, yang nanti akan disampaikan di 14 pertemuan tatap muka. 1 minggu tatap muka itu 4 kali 50 menit ya. 1 minggu 4 kali 50 menit. Ini bobot materi 4 SKS dalam 1 minggu, sehingga 1 minggu masuk kalau di masa kemarin-kemarin itu masuk 2 kali masing-masing 100 menit. Kalau di jadwal yang baru ini itu masuknya sekali tetapi 200 menit. Nanti dipersilahkan saja ikuti sampai selesai. Pendahuluan, kemudian bab yang kedua nanti asas-asas hukum acara pidana, termasuk di dalamnya pihak-pihak dalam perkara pidana dan kekuasaan kehakiman. Bab yang ketiga nanti ada fase-fase penyelesaian perkara pidana tentang penyidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Saudara mahasiswa sekalian, pada perkuliahan pertama ini saya akan menyampaikan materi tentang pendahuluan ya. Pendahuluan, kita langsung masuk ke materi hukum acara pidana. Pendahuluan ini nanti akan memuat tentang pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, kemudian yang ketiga hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana dan HAM, yang keempat sumber hukum acara pidana, kemudian 5 ilmu bantu hukum acara pidana, dan yang keenam official criminal justice atau aparat penegak hukum pidana. Para mahasiswa sekalian,
Yang pertama, pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana sering disebut juga sebagai hukum pidana formil. Ya, nama lain hukum acara pidana, hukum pidana formil. Ada yang memberikan definisi hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana negara melalui alat kelengkapannya, yaitu polisi, jaksa, hakim, sipir, gitu ya, harus bertindak manakala terjadi pelanggaran hukum pidana atau terjadi tindak pidana atau melanggar hukum pidana material. Jadi kalau kita ketemu pada aturan-aturan, dimanapun aturan itu, apakah di dalam undang-undang, di dalam PP, di dalam peraturan presiden, ya, dan lain sebagainya, sepanjang aturan itu mengatur tentang bagaimana cara polisi bertindak, jaksa bertindak, hakim bertindak, sipir bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana, maka berarti aturan itu termasuk hukum acara pidana. Ada juga yang memberikan pengertian yang kedua, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan, mempertahankan, dan menegakkan hukum pidana material. Ini biasanya definisi yang diberikan terhadap pengertian hukum pidana formil. Jadi hukum pidana formil itu adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan, mempertahankan, dan menegakkan hukum pidana material. Hukum pidana material itu menerangkan tentang tindak pidana. KUHP kita yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang apabila dilanggar itu diancam dengan sanksi pidana, itu berarti hukum pidana material. Nah, hukum acara pidana itu aturan-aturan yang mengatur bagaimana polisi, jaksa bertindak kalau ada yang melanggar hukum pidana material itu, ada yang melakukan kejahatan itu, ada yang melakukan pelanggaran itu, ada yang melakukan tindak pidana itu. Gitu. Nah, ketika hukum pidana material, katakanlah KUHP dan undang-undang lain yang berisi tentang tindak pidana, ya, aturan itu dibuat tentu saja untuk ditegakkan. Sepenting apapun KUHP yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, manakala tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan, menegakkan, mempertahankan hukum pidana material itu, dalam kenyataan, dalam praktek, ya hukum pidana material itu sebagai norma yang tidak efektif gitu. Ya, misalnya ada aturan hukum orang yang mencuri itu dihukum 5 tahun. Itu kan hukum pidana material. Membunuh mati seumur hidup atau 20 tahun. Tetapi tidak ada aturan yang mengatur kalau ada yang membunuh, ada yang mencuri, siapa yang harus nyidik, bagaimana nuntut di pengadilan, ya berarti pasal yang mengatur tentang larangan mencuri, larangan membunuh itu tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu kemudian ada yang mengatakan sebenarnya kalau hukum pidana material sama hukum pidana formil itu penting mana gitu. Ini bukan persoalan penting mana gitu ya, karena duanya menjalankan fungsi yang berbeda. Hukum pidana material menjelaskan, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana bertindak kalau ada yang melanggar. Jadi ada hukum pidana material tanpa hukum pidana formil. Hukum pidana materialnya juga tidak punya arti apa-apa. Ada hukum pidana formil, kalau tidak ada hukum pidana materialnya juga hukum pidana formilnya tidak ada arti apa-apa. Jadi sama pentingnya ya. Ini karena saya dosen hukum acara pidana, saya membela ya pentingnya hukum acara pidana gitu. Mungkin kalau saya dosen hukum pidana material, saya akan mengatakan hukum pidana material yang penting. Bisa jadi gitu ya. Tapi bukan itulah, Mas. Saya kira substansinya saudara tahu. Oke, kita lanjutkan ke tujuan hukum acara pidana. Apa sih sebenarnya tujuan hukum acara pidana? Saya akan kemukakan di kesempatan ini ada dua pandangan. Yang pertama Van Bammelen, ya, seorang profesor dari Belanda. Bukunya banyak dirujuk di Indonesia.
Tujuan hukum acara pidana menurut Van Bamelen adalah mencari dan menemukan kebenaran. Jadi proses rangkaian hukum acara pidana mulai dari orang melaporkan tindak pidana, dilakukan penyelidikan, penyidikan. Dalam penyidikan itu ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka gitu ya. Ada pemeriksaan bukti-bukti dan seterusnya. Termasuk kemudian membuat dakwaan, pembuktian di pengadilan. Ini adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran tentang suatu tindak pidana. Tujuan yang kedua adalah kalau kebenaran itu sudah diperoleh dalam proses peradilan, maka kemudian penjatuhan putusan oleh hakim. Jadi tujuan hukum acara itu tidak saja mencari kebenarannya, tapi ujungnya adalah kemudian diberi putusan oleh hakim, putusan yang seadil-adilnya. Yang ketiga adalah pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Kalau hakim atau pengadilan sudah menjatuhkan putusan, apapun putusannya itu kemudian dieksekusi, dilaksanakan. Kalau ada orang yang dijatuhi putusan pidana tetapi tidak bisa dieksekusi, maka tidak memiliki kekuatan yang memberikan manfaat. Oleh karena ini sangat penting. Oke. Selanjutnya adalah tujuan hukum acara pidana menurut pedoman pelaksanaan KUHAP. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dibuat oleh Kementerian Kehakiman pada saat itu, tahun 83. Di dalam pedoman itu mengatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Apa kebenaran material? Yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya yang dihasilkan dari penerapan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, sampai eksekusi, secara tepat, jujur, dan adil terhadap perkara pidana yang terjadi. Jadi, tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Di pedoman pelaksanaan KUHAP tidak dijelaskan tujuannya itu memperoleh kebenaran yang sejati gitu ya, kebenaran hakiki. Kebenaran sejati hakiki itu punya Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi hukum acara pidana mestinya itu seluruh rangkaian prosesnya itu kemudian mencari dan menemukan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material bukan kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang dihasilkan dari proses peradilan yang tepat, yang jujur, yang adil. Jadi rule of game-nya itu, ya, bagaimana aturan tentang bagaimana penyidikan dilakukan semuanya ditaati. Tidak ada tendensi-tendensi KKN, korupsi, kolusi gitu ya. Dilakukan secara jujur, secara adil. Maka putusan yang dihasilkan ya, itu adalah putusan yang mendekati kebenaran material. Bisa jadi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan setelah diterapkan aturan hukum acara pidana secara tepat jujur tadi, itu bukan keadilan yang hakiki. Bisa jadi. Sepanjang itu bukan hasil rekayasa, itu bukan sesuatu yang masalah. Insya Allah hakim, jaksa, polisi akan selamat misalnya. Ya karena memang itu di luar pengetahuan dia. Tetapi kalau di dalam menerapkan hukum acara mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang, di situ sudah ada rekayasa. Uang bermain, saudara bermain gitu ya, jabatan bermain, itu masalah. Ya, berarti ini tidak menerapkan hukum acara secara tepat, jujur, dan adil. Ini mungkin sangat potensial, nanti hasil yang diperoleh itu bukan kebenaran. Saya akan memberikan satu ilustrasi ya. Ini karena ini mahasiswa ya, ilustrasinya mahasiswa. Misalnya saja, ada ini Arnold ada ya. Misalnya Arnold itu punya pacar misalnya. Arnold punya pacar namanya Dina. Nah, Arnold dan Dina itu
kepingin merayakan Valentine Day. Di mana? Di Tawangmangu, Grojogan Sewu misalnya. Betul, naik kendaraan sampai di Grojogan Sewu, dekat dengan Grojogan Sewu, nyewa tikar. Kan di sana kan ada sewa tikar ya, Mas Arnold ya. Ada sewa tikar. Kemudian pesan pesan sate kelinci gitu. Ini karena mahasiswa UMS enggak nyari yang sepi-sepi Mas, jadi agak rame lah gitu, enggak boleh yang sepi-sepi. Kemudian menikmati MP3 gitu ya dari HP-nya. Nah, lagi asik-asiknya mendengarkan dan musik dan mendengarkan dan makan sate kelinci, mereka berdua itu mendengar teriakan tolong gitu. Nah, karena Mas Arnold ini dan Mbak Dina ini anak UMS gitu ya, yang slogannya itu wacana keislaman dan keilmuan gitu ya, jadi semangat menolongnya itu tinggi. Maka kemudian Mas Arnold itu dengan segera gitu ya, dia mencari sumber suara. Dia lari lebih dulu karena kebetulan teman wanitanya itu memakai rok gitu ya, sehingga tidak bisa jalan cepat. Arnold duluan lari itu ke rerimbunan di sampingnya gitu. Nah, sampai di rerimbunan sampingnya, di belakang rerimbunan itu ternyata ada seorang perempuan yang sedang terkapar. Di dadanya tertancap sebuah belati komando ya, yang milik tentara itu, yang depannya runcing, belakangnya bergigi-gigi itu. Ya. Kemudian karena saking kepengennya nolong, langsung perempuan itu dipegang oleh Arnold, dipondong begitu. Karena dia sedang megap-megap perempuannya itu, kemudian Arnold mengambil pisaunya. Ternyata pisaunya menancap di dada di antara iga-iga itu. Sehingga ketika ditarik itu tidak bisa langsung ketarik. Egek gitu ya, goyang-goyang itu tidak tertarik-tarik lah. Pada saat Arnold mau menolong sedang narik pisau, orang-orang lain di Tawangmangu itu ternyata juga dengar teriakan tadi, sehingga dia datang. Tapi datangnya belakangan. Ketika ngelihat itu, di situ Arnold sedang narik-narik pisau dari dadanya perempuan itu. Apa yang terjadi kira-kira? Saya kira saudara bisa bayangkan ya. Orang akan menangkap Arnold, akan menuduh bahwa Arnold itulah yang telah mencoba membunuh perempuan itu. Arnold mengatakan, enggak, saya tidak membunuh. Demi Allah, saya tidak melakukan pembunuhan. Ini bukan saya kepingin nolong. Ya, saya orang UMS. Ini loh, wacana keislaman dan keilmuan gitu. Enggak mungkin saya membunuh. Tetapi orang-orang yang di Tawangmangu rupanya enggak mau tahu. Yang dia lihat, dia saksikan dengan mata mereka. Beberapa orang, mungkin puluhan orang, semuanya melihat bahwa Arnold sedang memegang pisau berlumuran darah menancap di dada perempuan itu. Maka kemudian Arnold ditangkap. Dibawa ke Polsek Tawangmangu, perempuannya tadi dibawa juga ke Puskesmas Tawangmangu. Belum sempat ditanya siapa yang melakukan penusukan, ternyata mati perempuan itu. Teman wanitanya Arnold yang tadi bareng-bareng makan sate kelinci itu datang ke situ. Ada apa ini? Ini Arnold baru saja membunuh orang. Teman wanitanya itu mengatakan, enggak mungkin, ini pacar saya. Orangnya baik, jujur, sholatnya rajin, dan lain sebagainya, enggak mungkin. Tadi dengan saya gitu. Tetapi orang di situ, kamu kan tidak lihat apa-apa. Kami lihat Arnold sedang membawa pisau menancapkan. Nah, sementara kan kita tahu ya, dalam hukum acara pidana itu satu saksi bukan saksi, tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, ini yang terjadi. Maka kemudian Arnold dibawa ke Polsek, tetap tidak ngaku. Ya, enggak apa-apa, enggak ngaku. Dalam hukum pidana kan memang enggak semua orang yang melakukan tindak pidana itu harus ngaku. Tetapi buktinya kuat. Semua saksi, 5-6 saksi mengatakan saya melihat Arnold sedang menusukkan pisau, ngongkek-ongkek pisau di perempuan itu. Kemudian
Perempuan itu dilakukan visum, hasil visumnya mengatakan ada luka karena benda tajam ya di dadanya, mematahkan tulang iga, tembus ke jantung, jantungnya sobek, pendarahan, kesimpulannya karena luka itulah kemudian perempuan itu mati. Nah, oleh karena itu kemudian akhirnya Arnold ditahan ya sebagai tersangka pembunuhan. Sidik jari Arnold ada pisau ya di dalam pisaunya. Tangan yang berdarah, baju yang berdarah diidentifikasi ternyata itu identik dengan darah perempuan yang mati itu. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Walaupun Arnold dengan pacarnya mengatakan pelakunya bukan Arnold, tapi ketika semua saksinya, semua bukti-buktinya mengarahkan Arnold, kan tidak ada yang tahu kecuali Arnold dan Allah ya. Allah tahulah. Yang tahu itu hanya Arnold, mungkin ya Allah, Arnold, perempuan itu, gitu ya. Pacarnya saja kan juga tidak tahu, dia itu tidak tahu pas itu. Hanya dia yakin saja kalau bukan dia karena Arnoldnya pergi setelah ada teriakan. Hanya orang itu saja. Penyidiknya tidak tahu, jaksanya tidak tahu, hakimnya tidak tahu. Kalau ternyata sampai di hasil penyidikannya seperti itu dengan bukti saksi cukup, masuk ke kejaksaan, ya P21 berkasnya cukup, jaksa membuat surat dakwaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, di pengadilan diperiksa, terdakwanya Arnold tetap tidak ngaku. Tidak apa-apa, tidak ngaku kan? Tetapi saksi-saksinya, buktinya, visumnya, bla bla bla, semuanya mengarahkan bahwa Arnold itulah pelakunya. Apalagi misalnya, ini misalnya, ketika polisi melakukan penyelidikan, tanya Arnold itu, kamu kenal nggak sama perempuan ini yang meninggal? Misalnya, yang meninggal itu namanya Santi, misalnya. Kenal nggak? Kenal Pak. Siapa itu? Itu pacar saya dulu yang memutus saya 3 tahun yang lalu misalnya saja karena meninggal kawin misalnya. Dicari di kampungnya ternyata betul itu dulu yang mati itu dilalah ini ya. Kok memang bekas pacarnya yang dulu meninggal kawin Arnold itu akan semakin memperkuat bahwa motif pembunuhannya mungkin balas dendam. Kalau kemudian berdasarkan bukti-bukti itu hakim menjatuhkan hukuman kepada Arnold 10 tahun, kira-kira putusannya benar apa salah? Benar ya? Benar gitu. Karena bukti-buktinya memang mengarahkan memang Arnold itulah yang jadi pelaku gitu. Tapi itu kebenaran material enggak? Kebenaran sejati enggak? Kalau sejati tidak, bukan Arnold yang melakukan. Tetapi kebenaran itu dihasilkan dari proses yang tepat, yang jujur, yang adil, bukan karena kebencian, bukan karena apa. Insya Allah walaupun hakimnya itu menjatuhkan putusan itu, insya Allah hakimnya tidak dosa gitu, insya Allah. Ya karena memang tidak tahu benar gitu, buktinya semua mengarahkan ke dia. Nah, putusan itu nanti akan jadi tidak betul itu kalau misalnya di kemudian hari kemudian ada pelaku yang sebenarnya ketangkap gitu ya, ada novum baru, dilakukan PK, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan itu memang pelakunya bukan Arnold, tapi Paijo misalnya. Nah ini berarti putusan ke Arnold itu dulu salah, makanya bisa diperbaiki di PK itu. Sebelum ada PK ya berarti putusannya betul. Memang kalau sepanjang kalau ketika itu diproses mulai dari polisinya ya jujur, tidak memihak, tidak memaksa, tidak mengancam ketika meriksa gitu ya. Saksinya juga sama. Nah ini namanya kebenaran dalam hukum acara pidana. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau proses hukum acara pidana itu telah dijalankan kemudian kebenarannya pasti kebenaran yang absolut ya, kebenaran yang substantif, tidak pasti juga gitu.
Tetapi setidaknya bagaimana hukum acara pidana itu menjamin bahwa seluruh proses hukum acara mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang pengadilan itu dilaksanakan secara fair, jujur, tanpa KKN. Jadi bukan karena misalnya polisinya bermain, jaksanya bermain, hakimnya bermain. Kalau dia bermain, apa mungkin karena uang, karena KKN, ya pasti itu bukan yang dikehendaki oleh hukum acara pidana. Kemungkinan untuk menjadi putusan yang tidak adil akan semakin besar, ya. Nah, ini harapan kita supaya nanti saudara-saudara apabila jadi penegak hukum, ya mestinya penegak hukum yang tahu tujuannya itu. Oke, kita lanjutkan tentang hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana. Ini tadi sedikit sudah saya singgung di depan, di pengertian. Jadi hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana itu adalah hubungan yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Saya pernah tanya kepada mahasiswa, gimana hubungan hukum pidana dan acara pidana? Mahasiswanya jawab, hukumannya erat sekali Pak. Ya erat yang seperti apa gitu. Ya. Eratnya itu adalah hubungan komplementer, saling melengkapi. Ada hukum pidana material, kalau tidak ada hukum acara pidananya tidak bisa eksekusi, tidak bisa dijalankan. Ada hukum acara pidana yang ngatur tentang polisi, jaksa, hakim, tapi nggak ada hukum pidananya yang akan ditegakkan, ya tidak berfungsi, tidak ada kerjaan polisi, jaksa, hakim itu sama ya. Nah, hukum acara pidana menegakkan, melaksanakan, dan mempertahankan hukum pidana material. Jadi tidak usahlah berdebat mana yang lebih penting antara hukum pidana material dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Karena ada yang satu, tidak ada yang lain, maka tidak akan memberikan fungsi atau tidak akan bermanfaat. Kita lanjut ke hubungan hukum acara pidana dengan HAM. Ya. Hukum acara pidana, saudara tahu ya, di dalamnya mengatur tentang wewenang-wewenang aparat penegak hukum, khususnya di dalam melakukan tindakan-tindakan represif. Ya, tindakan-tindakan represif, yang tindakan represif itu biasanya merampas HAM. Manggil orang untuk diperiksa, menggeledah badan orang, menggeledah rumah orang, nangkap, nahan, nyita, nyadap, gitu ya. Ini semuanya adalah wewenang-wewenang aparat penegak hukum. Semuanya merampas hak asasi manusia. Ya. Khususnya tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, gitu. Tetapi di sisi lain, keberadaan hukum acara pidana itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Sehingga dalam hukum acara pidana dikenal atau diatur hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, hak saksi, hak korban itu ada. Pembatasan kewenangan, jadi di dalam hukum acara pidana, ketika aturan hukum acara pidana mengatur kewenangan penyidik 1, 2, 3, 4, 5, penyelidik 1, 2, 3, 4, ya, jaksa, hakim, kewenangannya diatur, maka pengaturan kewenangan dalam KUHP itu di satu sisi menjadi alat pembenar di dalam aparat penegak hukum melakukan perampasan hak asasi manusia, khususnya terhadap orang-orang itu, tetapi di sisi lain sekaligus aturan itu adalah membatasi aparat penegak hukum itu dalam bertindak. Jadi ngatur itu, ketika penyidik itu, ketika KUHP mengatur tentang wewenang penyidik di pasal 6 misalnya, pasal 7, bla 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 bla, ada nahan, ada nangkap, ada geledah, ada nyita. Di satu sisi itu menjadi alasan pembenar bagi penyidik melakukan perampasan HAM, tetapi di sisi lain, aturan itu juga sekaligus memberikan batas supaya penyidik tidak melakukan wewenang di luar yang telah diberikan oleh undang-undang. Nah, itulah dalam beberapa literatur kemudian disebut bahwa hukum acara pidana itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum acara pidana itu melindungi HAM, khususnya tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban dengan memberikan hak-hak kepada mereka. Tetapi di sisi lain,
Hukum acara pidana itu melegitimasi, membenarkan, menjadikan sah menurut hukum perampasan hak asasi manusia, baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, terdakwa, dan lain sebagainya oleh aparat penegak hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Itulah kira-kira hubungan antara hukum acara pidana dengan HAM. Kita lanjut ke sejarah singkat hukum acara pidana. Nah, kalau sejarah ini kan sebenarnya tidak bisa singkat ya, sejarah itu harus bicara panjang lebar. Nanti kalau saudara itu membeli literatur hukum acara pidana Indonesia karangan Andi Hamzah, maka ada bab khusus tentang sejarah hukum acara pidana. Tapi intinya beginilah ya barangkali. Ketika negara ini belum terbentuk, Indonesia itu terdiri dari penguasa-penguasa kecil, kerajaan-kerajaan. Di zaman itu, undang-undang belum tertulis, maka yang berlaku adalah hukum adat. Masing-masing kerajaan memiliki hukum adatnya masing-masing. Kalau saudara tahu misalnya saja, di kerajaan-kerajaan Jawa itu ada adagium Sabto Pandito Ratu. Apa yang diucapkan oleh raja itulah hukum. Raja ngomong A pagi hari, bisa jadi siang dia ngomongnya beda lagi. Jadi hukum lagi, beda gitu ya, berubah hanya karena ucapan raja itu. Nah, itu di kerajaan, itu hukum adat ya. Di masing-masing komunitas kerajaan pada saat itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ketika kemudian Belanda mulai masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1600 ya, tetapi tidak serta-merta Belanda masuk ke Indonesia sebagai pemerintah kolonial. Awalnya Belanda masuk ke Indonesia sebagai persekutuan dagang. VOC itu persekutuan dagang. Kalau di sini namanya barangkali BUMN lah gitu. BUMN dia di Indonesia mencari rempah-rempah gitu ya. Tetapi karena nikmatnya rempah-rempah Indonesia, kemudian tidak saja dia jadi pedagang, dia kemudian ingin menguasai juga gitu. Maka kemudian secara bertahap Indonesia dikuasai. Jangan juga dibayangkan oleh saudara, Belanda jajah Indonesia itu seperti penjajah zaman sekarang. Enggak lah, dulu di Jawa, di Kalimantan, Sumatera tidak ada jalan. Jadi yang dikuasai oleh kolonial itu ya di kota-kota di dekat pelabuhan-pelabuhan itu yang terhubung. Kalau yang di pedalaman-pedalaman, ya walaupun dikatakan dikuasai, tetapi tidak seperti orang menjajah zaman sekarang yang transportasinya mudah, komunikasinya mudah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga 350 tahun Belanda menjajah Indonesia itu tidak betul-betul kemudian dikuasai secara mutlak. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang memang kekuasaan Belanda itu sangat kuat, tetapi di daerah-daerah lain tidak. Ya, dan tidak sama intensitasnya itu. Nah, pemberlakuan hukum di zaman Belanda juga berbeda-beda. Di daerah-daerah yang kekuasaannya itu menancap kuat, ya hukumnya berlaku. Tetapi di daerah-daerah yang kekuasaan Belanda itu tidak terlalu kuat, ya tidak berlaku juga di sana. Yang berlaku apa? Hukum adat, gitu ya. Nah, Belanda memang berbeda dengan Indonesia pada saat itu. Kalau hukum Indonesia pada saat itu lebih mengandalkan hukum adat, hukum tidak tertulis. Belanda itu yang mengikuti pola hukum Eropa kontinental, ya, mengikuti Prancis, itu senangnya hukum tertulis. Terkait dengan hukum acara pidana, pemerintah kolonial Belanda itu menerapkan yang namanya HIR, Het Herzien Inland Reglement, ya, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana, dan RBG, Reglement Buiten Gewesten. Jadi HIR itu berlaku di Jawa dan Madura, sementara RBG itu berlaku sebagai hukum acara di luar Jawa dan Madura. Itu pun tidak semua pulau itu berlaku RBG, ya. Ada beberapa daerah di Sulawesi, di Sumatera itu tidak berlaku juga RBG. Nah,
HIR, Het-Herzien Inland Reglement, yang dibuat di awal tahun 1900-an itu memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Jadi HIR itu isinya hukum acara pidana dan hukum acara perdata sekaligus. Ya, RBG juga sama. Gitu. Oke. Kemudian ketika pendudukan Belanda kalah, kemudian Jepang masuk tahun 1942. Jepang yang hanya berkuasa 3,5 tahun di Indonesia itu tidak sempat melakukan pembaruan hukum yang besar-besaran. Yang dilakukan itu apa? Itu hanya perubahan-perubahan yang sifatnya itu penamaan, ya. Namanya yang banyak diubah, nama pengadilannya diubah, pengadilan negeri dulu namanya Landrat gitu ya, diganti dengan bahasa Jepang. Pengadilan tingginya, kemudian Mahkamah Agungnya juga diganti. Tetapi aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata itu masih sama, HIR dan RBG, ya. Jepang, karena memang Jepang yang menjajah tahun 42 itu sudah langsung dia berhadapan dengan sekutu, mempersiapkan bagaimana mempertahankan kedaulatan itu, mempertahankan pendudukan itu, sehingga belum sempat melakukan pembaruan hukum di Indonesia secara besar-besaran sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda. Ketika Indonesia merdeka, awal kemerdekaan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, ya, mengatakan bahwa segala badan dan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku. Maka hukum pidananya material yang namanya WVS, Wetboek van Strafrecht, berlaku di Indonesia tetap. Hukum acara pidananya yang namanya HIR dan RBG yang ditinggalkan oleh Belanda, ya, yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang, walaupun Jepang melakukan perubahan nama, itu berlaku. Awal pemerintahan Indonesia merdeka, awal 45 itu tidak kemudian Indonesia merdeka bisa langsung membuat aturan hukum yang lengkap. Jangankan awal merdeka ya, sampai sekarang KUHP kita itu belum berganti, HIR kita belum berganti gitu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian era Orde Lama, masih hukum acara pidananya menggunakan HIR dan RBG, tetapi ada beberapa perubahan ya. Jadi misalnya ada Undang-Undang Nomor 1 Darurat 51 itu yang mengatur tentang susunan badan-badan peradilan. Ini yang menghapus pengadilan swaparaja, pengadilan adat pada saat itu. Sehingga kemudian pengadilan sama seluruh Indonesia, hanya ada pengadilan negeri dan seterusnya itu, pengadilan tinggi dan lain. Kemudian ada yang barangkali penting, itu misalnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 64. Ini undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, ya. Undang-undang ini di Orde Lama, ini saya tidak menjelek-jelekan Orde Lama ya, tetapi untuk urusan ini memang ada yang salah gitu barangkali dinilai sekarang. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Presiden sebagai Panglima Besar Revolusi untuk melakukan intervensi urusan pengadilan demi kepentingan revolusi. Undang-Undang 1964 itu mengintervensi, memberikan wewenang kepada Presiden sebagai Panglima Besar Revolusi, pemimpin besar revolusi untuk mengintervensi urusan pengadilan. Oleh karena itu beberapa pakar hukum itu termasuk memberikan komentar bahwa sebenarnya dengan berlakunya Undang-Undang 1964 itu pilar negara hukum Indonesia itu sudah runtuh. Mengapa? Karena negara hukum itu, rule of law itu salah satu pilarnya itu kecuali memiliki konstitusi, ada pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, legislatif, juga memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Itu ciri negara hukum. Yang keempat penghargaan hak asasi manusia. Nah yang ketiga ini kekuasaan kehakimannya tidak merdeka dan mandiri karena apa? Karena Undang-Undang 1964 memberikan wewenang pada Presiden intervensi. Ini dalam hukum acara ini ya malapetaka gitu ya, dalam kait dengan kekuasaan kehakiman. Tapi itulah politik ya. Ketika kemudian ada orde baru, orde lama tumbang, orde baru muncul, maka salah satu yang ingin diubah gitu ya, ingin dikembalikan. Semangat orde baru itu kan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, kan gitu ya penjelasannya itu. Nah,
Maka yang dilakukan dengan konsep Orde Baru itu adalah melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari TAP MPR sampai ke undang-undangnya. Maka TAP MPRS itu banyak yang kemudian mencabut TAP MPR sebelumnya, ya, termasuk TAP MPR yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, itu termasuk dicabut oleh TAP MPRS. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang yang kemudian dicabut diantaranya adalah Undang-Undang 1964. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka tadi. Oke. Setelah dicabut Undang-Undang 1964, maka 3 tahun kemudian muncul Undang-Undang 14 tahun 70, ya, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Tahun 85 muncul KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mencabut HIR sepanjang mengatur tentang hukum acara pidana. Kalau saya tanya sekarang, berarti HIR itu sekarang berlaku enggak setelah Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP? Sepanjang HIR itu mengatur hukum acara pidana tidak berlaku. Tetapi sebagaimana yang tadi saya katakan, HIR itu isinya 2, acara pidana dan separuhnya acara perdata. Lah, sampai sekarang hukum acara perdata yang ada di HIR itu belum dicabut. Sehingga kalau ditanya apakah HIR itu sekarang masih berlaku sepanjang yang mengatur hukum acara perdata. Sehingga di pengadilan negeri kasus-kasus perdata, di pengadilan agama kasus perdata, ya rujukannya masih HIR. Tapi untuk yang acara pidana menggunakannya KUHP. Tahun 85 muncul Undang-Undang 12 tahun 85, kemudian muncul lagi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, dan lain sebagainya, ya. Ini di bidang kekuasaan kehakiman di era Orde Baru. Kemudian 98 Orde Baru itu tumbang, muncul Orde Reformasi. Nah, di reformasi itu tetap hukum acaranya masih menggunakan KUHP. Tetapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Undang-Undang 3599 itu isinya hanya 2 atau 3 pasal saja, yang intinya mengatakan bahwa pembinaan badan peradilan terkait dengan organisasi, administrasi, dan keuangan dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Jadi di Undang-Undang 14 tahun 70 itu pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, semua badan-badan peradilan itu dilimpahkan ke departemen kehakiman, ada yang departemen agama, ada yang ke Mabes ABRI gitu ya, untuk pengadilan militer. MA itu hanya membina di bidang teknis yudisial. Itu di Undang-Undang 14 tahun 70. Sehingga hakim pada masa itu 14 tahun 70 semasa Orde Baru itu orang tuanya 2. Kalau kaitannya mengadili mereka di bawah Mahkamah Agung, tetapi kaitannya dengan organisasi, administrasi keuangan, jadi tentang fasilitas, gaji, kenaikan pangkat, gitu ya, mutasi jabatan, itu di bawah departemen, di bawah eksekutif. Maka ada yang mengatakan bahwa inilah gaya Orde Baru melakukan intervensi kepada hakim. Hakim lebih takut kepada menteri agama, menteri kehakiman, ya, Panglima TNI, karena mereka itulah yang bisa pindah, bisa menunda jabatan, bisa mutasi, dan lain sebagainya. Sementara Mahkamah Agung hanya mengawasi hakim-hakim itu dalam kaitannya dengan tugas mengadili saja. Nah, itulah yang kemudian di era reformasi, salah satu yang direformasi itu adalah tentang bagaimana kekuasaan kehakiman itu. Maka kekuasaan kehakiman itu kemudian buru-buru diubah dengan Undang-Undang 3599 yang mengembalikan bahwa
pembinaan semua badan peradilan, baik terkait dengan teknis yudisial, organisasi, administrasi maupun keuangan, semuanya di bawah Mahkamah Agung. Sekarang semua hakim, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, mahkamah militer, semuanya, PT UN itu semuanya di bawah Mahkamah Agung. Orang tuanya hanya satu. Jadi sekarang mono loyalitas gitu ya, artinya ya mereka mestinya loyalnya kepada Mahkamah Agung karena atasannya tinggal Mahkamah Agung sekarang. Jadi hakim sekarang itu lebih pede gitu ya, kandinya mengadili kasus di mana pihaknya itu pemerintah, eksekutif dan masyarakat. Beda dengan dulu ketika masih Orde Baru, karena dia mesti berpikir nanti kalau eksekutif marah gitu ya, dia bisa berinisiatif untuk mutasi dan lain sebagainya, menunda jabatan, ya, menurunkan jabatan dan lain sebagainya, itu eksekutif lah. Sekarang tidak. Nah, ini termasuk barangkali sisi positif reformasi itu diantaranya di bidang kekuasaan kehakiman itu. Oke, saudara. Kemudian terkait dengan sumber hukum acara pidana, ya sumber hukum acara pidana itu ya babonnya itu KUHP ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Badan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang KPK gitu ya. Itu diantara undang-undang yang menjadi sumber. Intinya apa intinya? Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tadi, yang mengatur bagaimana penyidikan sampai eksekusi itu dijalankan, berarti itu semua aturan itu adalah hukum acara pidana. Itu berarti sumber hukum acara pidana. Ya. Sumber hukum acara pidana. Jurisprudensi oleh beberapa pakar bisa sebagai sumber hukum acara pidana tapi tidak mengikat. Beda dengan dalam hukum acara perdata, jurisprudensi itu mengikat ya. Tetapi kalau dalam hukum acara pidana, jurisprudensi itu tidak mengikat. Tetapi banyak atau kebanyakan kasus biasanya memang khususnya yang rumit-rumit itu merujuk juga putusan sebelumnya atau jurisprudensi. Tapi sebenarnya tidak juga tidak apa-apa gitu ya, karena tidak sebagai sumber hukum yang mengikat. Juga sebagai sumber hukum acara pidana itu adalah undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Sepanjang mengatur hukum acara pidana. Saudara tahu misalnya undang-undang pidana khusus contohnya apa? Tindak pidana korupsi ya, undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu satu undang-undang tetapi muatannya ada muatan hukum pidana materialnya, ada hukum pidana formilnya. Hukum pidana formil yang ngatur tentang siapa penyidiknya, apa bukti-buktinya gitu ya. Bukti-bukti lah itu berarti hukum pidana formil. Berarti undang-undang korupsi yang mengatur hukum acara itu berarti termasuk sumber hukum acara pidana. Kalau undang-undang korupsi yang mengatur tentang tindak pidananya, orang korupsi diancam berapa, itu berarti sumber hukum pidana material. Sama dengan kalau kita kemudian membaca undang-undang misalnya tentang telekomunikasi, ya sama di undang-undang telekomunikasi ada muatan materialnya, ada muatan formil. Undang-undang perlindungan saksi dan korban itu juga ada materialnya, karena di situ ada delik tindak pidana terhadap saksi dan korban. Materialnya ada, formilnya adalah ini termasuk undang-undang HAM dan lain sebagainya. Itu sepanjang mengatur tentang hukum acara pidana ya berarti itu termasuk sumber hukum acara pidana. Ilmu bantu hukum acara pidana. Saudara sekalian, hukum acara pidana yang tadi mengatur mulai dari penyelidikan sampai eksekusi itu di dalam actionnya itu memerlukan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu bantu istilahnya. Maka tidak salah ketika kemudian di Fakultas Hukum itu banyak sekali materi-materi yang mungkin awalnya tidak dianggap ini kok penting ya gitu. Misalnya ada logika. Logika, kalau di sini mata kuliah logika dulu ada di Fakultas Hukum ya, di UMS. Sekarang namanya jadi penalaran hukum. Jadi bagaimana melatih mahasiswa supaya memiliki penalaran yang ilmiah gitu. Yang logis. Nah, dalam menangani suatu perkara, baik itu bagi penyidik, jaksa, hakim maupun advokat, itu memiliki logika yang
baik, logika baik yang logis itu sesuatu yang sangat penting gitu. Bagaimana orang mengambil kesimpulan terhadap data-data yang ada, bukti-bukti yang ada. Alat bukti, salah satu alat bukti itu namanya apa? Salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana itu namanya petunjuk. Ya, petunjuk itu kan tidak ada bukti, tidak ada barangnya. Petunjuk itu keterhubungan antara bukti-bukti yang kemudian dalam bahasa yang gampang mungkin menimbulkan benang merah. Lah benang merah itulah petunjuk. Lah benang merah itu orang bisa ngambil benang merah itu kalau memiliki logika yang baik. Orang tidak memiliki logika yang baik ya tidak bisa. Dia itu mengambil kesimpulan secara tepat. Kemudian ada sosiologi hukum. Ya, sosiologi hukum itu ilmu yang mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat. Kalau saudara itu menjadi hakim, ya misalnya ini di Bali, Balinya mana? Kuta, ya, di Kuta, Denpasar. Jadi hakim di Denpasar. Di Denpasar di sana itu kelihatannya kalau kota wisata itu kan banyak ya perzinahan misalnya. Perzinahan itu sesuatu yang umum gitu di sana. Orang di sana, masyarakat di sana melihat perzinahan itu mungkin ya biasa saja gitu ya. Tidak terlalu dianggap terlalu jahat gitu. Tidak dianggap terlalu jahat. Kalau ada undang-undang pasal 284 misalnya KUHP, orang zina itu diancam pidana 1 tahun misalnya di undang-undang. Mungkin bagi orang Bali menghukum pezina 3 bulan saja mungkin sudah dianggap terlalu berat. Karena banyaknya orang zina di sana menganggap itu mungkin sudah biasa, apalagi bagi turis gitu. Maka ketika saudara jadi hakim di Bali menghukum 3 bulan, mungkin bagi orang Bali 3 bulan itu sudah terlalu berat. Nggak adil gitu. Apa berat gitu. Habis dari Bali saudara dipindah, dimutasi jadi hakim di Aceh sana. Ya, di sana Islamnya ketat. Nganggap perzinahan itu suatu tindak pidana yang sangat jahat, sangat tercela. Di KUHP hukumannya 1 tahun, bagi orang Aceh mungkin nganggap itu terlalu ringan. Kalau Anda itu ngadili orang zina di Aceh dengan hukuman 3 bulan sama dengan ketika Anda ngadili orang zina di Bali, mungkin bagi orang Aceh 3 bulan itu sama sekali tidak adil. Adilnya itu ya mungkin kalau 9 bulan atau notok 1 tahun, kalau mungkin bahkan mungkin lebih harusnya gitu. Nah ini sosiologi. Jadi di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sampai-sampai dikatakan bahwa hakim itu wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Masyarakat mana? Ya masyarakat setempat di mana Anda sebagai hakim itu berada. Anda di Bali ya Anda menggali rasa keadilan orang Bali seperti apa supaya putusannya diterima oleh orang Bali dengan baik, dianggap adil. Kalau Anda kerjanya pas di Aceh ya Anda menggali rasa keadilan orang Aceh sehingga putusannya juga dianggap adil oleh orang Aceh. Lah ini sosiologi hukum. Antropologi ada ya, psikologi ilmu yang mempelajari kejiwaan itu kalau bagaimana penyidik, jaksa, hakim, advokat itu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa itu butuh sekali ilmu psikologi. Ada orang yang dikerasi tidak mau ngaku tetapi kalau didekati secara psikologis kemudian ngaku tentang tindak pidananya, itu penting. Kriminologi itu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial. Ya, definisi kriminologi. Kalau definisi yang lama, kriminologi itu ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Kalau sekarang lebih keren, ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah sosial. Jadi yang melingkupi orang melakukan kejahatan itu dipengaruhi oleh apa saja. Adil dan tidak adil itu juga seringkali harus dilihat setting orang melakukan kejahatan itu seperti apa. Orang yang mencuri, yang dicuri beras misalnya 5 kilo gitu, 1 sak 5 kilo. Tetapi ternyata settingnya itu dia tidak punya pekerjaan, dia pengangguran, tetangga-tetangganya yang kaya tidak pernah pada mau keluar zakat gitu. Mencuri itu beras, ya salah gitu, salah sih salah gitu ya. Tetapi barangkali tidak sejahat kalau misalnya orang yang sebenarnya memiliki kemampuan
dia mencuri beras, ternyata kok beras dijual hanya untuk beli pulsa HP misalnya. Itu kan sesuatu yang beda gitu ya. Sama-sama mencuri beras tetapi setting kriminologinya berbeda. Ini putusannya harus berbeda. Kalau putusannya sama justru nggak adil gitu. Nah, ini kriminalistik. Nah, kriminalistik juga penting dalam hukum acara pidana. Kriminalistik itu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik. Jadi pertanyaan kriminalistik itu bagaimana orang melakukan kejahatan. Kalau kriminologi pertanyaannya mengapa orang melakukan kejahatan. Tapi kalau kriminalistik lebih ke bagaimana. Ya, jadi kriminalistik itu di dalamnya itu berkumpul atau mengumpulkan ilmu-ilmu IPA, ilmu-ilmu alam yang bisa membantu proses peradilan. Jadi dalam kriminalistik itu ada balistik forensik, ada metalurgi forensik, ada kimia forensik, ada toksikologi forensik gitu ya. Ada fisika forensik. Nah, itu ilmu-ilmu yang membantu kejahatan. Membantu apa ini? Membantu mengungkap kejahatan. Jadi kalau misalnya ada daktiloskopi ya, ilmu yang tentang sidik jari gitu. Ada ilmu tentang darah, itu akan membantu mengungkap tindak pidana. Itu masuk kriminalistik. Nah, ilmu balistik itu misalnya ilmu tentang senjata. Kalau misalnya ada ditemukan orang yang mati tertembak peluru gitu ya. Nah, itu nanti akan diketahui dari pelurunya itu nanti akan diketahui oleh ahli balistik forensik ya, bagian dari kriminalistik yang nanti akan pelajari ini dari senjata apa, ditembakkan dari jarak berapa dan lain sebagainya. Kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman, Anda tahu ya, itu yang diperlukan ketika ada tindak pidana yang menimbulkan korban terhadap tubuh atau nyawa. Luka, mati, ya, jenazah itu diperiksa oleh dokter forensik. Kemudian fotografi forensik. Nah, ini fotografi forensik sekarang penting ya, di era digital ini sangat penting. Apa misalnya saja nge-share apa ini foto-foto sur, misalnya saja ini foto hasil crop-cropan atau foto asli dan lain sebagainya, itu kerjaannya ahli fotografi forensik. Fisika forensik, kimia forensik, saya kira nanti silahkan dan lain sebagainya. Ini ilmu bantu. Oleh karena itu, hukum acara pidana akan berfungsi maksimal menemukan kebenaran itu kalau dibantu oleh ilmu-ilmu ini. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pengetahuan polisi yang juga sangat terbatas. Polisi tidak ngerti ilmu dokter. Polisi tidak ngerti ilmu kimia forensik, fisika forensik. Maka di dalam KUHP ada namanya alat bukti keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu diantaranya menghasilkan ahli-ahli inilah yang kemudian diminta pandangannya dalam proses peradilan itu untuk memberikan masukan sesuai dengan ilmunya itu, membantu penyelesaian perkara pidana. Yang terakhir, ini slide terakhir tentang official criminal justice. Jadi official criminal justice atau aparat penegak hukum pidana itu ada penyelidik dan penyidik. Itu ada polisi, ada PPNS, ada KPK ya. Nanti akan kita bahas di penyidikan. Kalau tindak pidana HAM itu ada Komnas HAM. Komnas HAM itu sebagai penyelidik ya, bukan penyidik, penyelidik tindak pidana pelanggaran HAM berat. Kemudian ada jaksa dan penuntut umum, di sini KPK juga. Ada hakim. Jadi KPK itu bisa jadi penyidik, bisa jadi penuntut umum ya. Di sini ada fungsi KPK sebagai penuntut umum juga ada, penyidik juga bisa. Kemudian hakim, ada hakim pengadilan negeri pada pengadilan tinggi Mahkamah Agung, penasihat hukum atau advokat. Advokat itu walaupun bukan pegawai negeri, bukan ASN, tetapi termasuk aparat penegak hukum. Kemudian sipir LP ya, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan lain sebagainya. Ini beberapa institusi yang membantu penyelesaian pelaksanaan eksekusi. Nah, ini juga bagian dari aparat penegak hukum. Nah, nanti lebih lanjut tentang ini nanti akan kita bahas. Oke, saudara sekalian, ini perkuliahan pertama. Saya kira ini perkuliahan pertama yang normatifnya itu 2,5 jam. Jadi memang banyak materinya, nanti silahkan dipelajari. Hal-hal yang barangkali belum jelas, nanti akan kita jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.